Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini isi kultum Ramadan, kultum bisa saja menurut definisi Bapak kuliah 7 menit, tapi bagi saya bisa juga kuliah 17 menit, tergantung apakah ikuti definisinya Bapak atau ikut definisi saya. Tadi oleh protokol ikut tradisinya, begitu selesai salat ceramah dulu, baru kultum dulu, baru salat. Itu juga sesuai dengan petunjuk hadis. Kali ini saya pilih salat dulu, baru kultum. Itu juga tergantung definisi yang kita mau lewat, punya keuntungan. Salah satu keuntungannya kalau kultum mengikat jamaah tidak keluar sebelum kultum. Sedikit lebih demokrat, yang mau pulang saja, yang mau keluar saja. Yang ada kegiatan silahkan laksanakan kegiatan. Kita pilih ini sedikit lebih moderat. Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan ceramah kultum ini, saya ingin menyampaikan kegelisahan akademik saya. Satu kegelisahan baru, yang satunya sudah kegelisahan sudah lama-lama sedikit. Apa itu? Kegelisahan pertama yang sudah lama-lama mengganggu nalar saya adalah bank syariah tidak bisa besar di negara yang mengaku mayoritas muslim. Lebih khusus di Parepare, penduduknya 96% muslim. Bank syariahnya menjadi bank syariah termiskin di Parepare, mengganggu nalar saya. Baru-baru ini ada lagi yang kedua mengganggu nalar saya. Tadinya saya ikutan juga merespon pemilihan presiden paslon 01, 02, 03. Tapi begitu diumumkan pileg, saya tinggalkan ketergangguan dengan capres tadi. Beralih ketergangguan nalar saya tidak lolosnya P3 masuk di luar lingkup kekuasaan negara. Bagi saya, mengganggu perasaan saya partai yang mengklaim dirinya sebagai partai berbasis ideologi Islam tidak bisa berkutik di negara yang mayoritas muslim, mengganggu nalar saya. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu ceramah saya pada hari ini menyangkut potongan ayat di surat Thaha ayat 113, yuhaddisu lahum dzikra. Al-Quran itu bagi kamu adalah mengandung pelajaran, mengandung inspirasi, mengandung kreasi berpikir. Al-Quran adalah sumber inspirasi berpikir. Dalam banyak hal, Al-Quran memberikan inspirasi berpikir, memberikan inspirasi untuk menalar fenomena adalah dikisahkannya banyak kasus-kasus yang pernah terjadi. Timbul pertanyaan, untuk apa semua itu? Mulai dari hubungan Adam dengan Hawa di surga, hubungan Adam dengan anaknya turun di dunia, perkelahian antara Kabil dan Habil, sampai begitu banyak
kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, sampai kepada kasus yang terkait dengan Abu Lahab yang dianggap sebagai tokoh masyarakat jahiliyah yang divonis sebagai tokoh yang tidak beretik, mirip-mirip bangsa Indonesia, bangsa jahiliyah. Tokohnya yang dianggap mulia, yang dimuliakan, ternyata bukan orang mulia. Menurut Al-Quran, pekerjaan terberat bangsa kita ke depan, siapapun yang terpilih jadi presiden adalah mengatasi krisis moral bangsa Indonesia. Betapa tidak, hampir semua pejabat di lingkup pada penegak hukum sudah divonis tidak beretik. Mulai dari ketua MK dinyatakan tidak beretik. Orang yang diberi tugas menangkap para koruptor yang namanya ketua KPK divonis tidak beretik. Dinas kepolisian yang diberi tugas mendidik orang-orang yang ada di kepolisian agar berakhlak, yang namanya Ferdi Sambo, ternyata dia divonis melanggar 7 kode etik dan dilanggar tidak beretik. Ketua KPU yang dikasih tugas Rama-Rami juga divonis tidak beretik. Adalah melanggar etik bagi bangsa Indonesia siapapun ke depan. Dalam konteks itu bagus kita merujuk kepada Al-Quran untuk mencari inspirasi apa yang disinggung Al-Quran dalam menampilkan banyak kisah. Al-Quran menyebutkan wa kulna qussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka. Kami sampaikan kamu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu, nusabbitu bihi fuadaka, untuk kami kuatkan dia dengan hati kami. Mari kita lihat. Mari kita belajar, karena bulan Ramadan ini salah satu kelebihannya adalah bulan di mana di dalamnya banyak kita memperoleh pelajaran. Salah satu kisah, mari kita amati misalnya kisah Yakub dengan putrinya. Putrinya itu waktu kira-kira masih usia SMP. Dia pengembala kambing, pergi kasih minum kambing, tidak mampu kasih minum kambingnya. Hanya dengan pertolongan Nabi Musa yang menjelang sore dibantu oleh Nabi Musa, kambingnya bisa dikasih minum. Sang gadis meskipun mana SMA, dia mampu melihat bagaimana Musa bersaing di tengah kerumunan, bisa memberi minuman ternak itu. Begitu sampai di rumahnya, apa yang disampaikan kedua anak cilik itu tadi? Bapak, kita memerlukan seorang pemimpin yang namanya Al-Qawiyul Amin. Jadi pendapat yang dianut oleh para ahli manajemen sekarang bahwa syarat pemimpin ada 2, yaitu kapasitas dan integritas. Kapasitas tidak cukup tanpa integritas. Pintar tapi tidak jujur, tidak baik. Ternyata teori itu berasal dari teori Al-Qawiyul Al-Amin. Dan begitu sarannya disampaikan kepada pemegang kekuasaan yang disebut imam bangsa Israel waktu adalah Yakub. Pendapat tadi langsung diterima, disambut baik oleh pemegang kekuasaan. Antara kuasa dan ilmu hidup harmoni. Saya ulang, antara kuasa dan ilmu hidup harmoni. Pada saat itu agak berbeda kalau kita bandingkan kondisi kita sekarang. Sudah hampir 200 profesor berteriak tentang etik. Sudah 172 perguruan tinggi berpendapat tentang etik. Malah dianggap partisan. Bandingkan di zaman
hanya SMP 2 orang berpendapat langsung menjadi teori negara dapat. Hari ini 200-an guru besar berpendapat, 200-an perguruan tinggi berpendapat, pendapatnya dianggap kritik partisan. Itulah, dan menurut saya ini ada kaitannya dengan moralitas yang berkembang pada masa itu. Itu cerita tentang ya kita lihat dalam dunia kehidupan kampus, kehidupan ilmiah, kita hidup di dunia akademis. Ada contoh yang dikisahkan di dalam Al-Quran antara Khidir dan Nabi Musa dalam perjalanan bersama antara Khidir dan Nabi Musa. Bapak-bapak sudah tahu semua. Tahap pertama dia buat perjanjian. Musa, kau boleh ikut sama saya, tapi apa pun saya lakukan jangan pernah ditegur. Baiklah, saya ikut. Saya jadi santri, saya jadi siswa. Ikutlah Nabi Musa. Pada sesi pertama begitu ketemu dengan anak-anak yatim yang membawa perahu, apa yang dilakukan Khidir? Mengambil perahu itu, lalu membocor, lalu menenggelamkan. Maka memberontaklah hati Musa. Ternyata ini yang ditunjuk Tuhan bukan orang baik, bukan orang berilmu, orang rusak. Hatinya mulai bergetar. Tapi karena ada perjanjian masih jalan. Pada sesi berikut ketemu anak-anak kecil main-main. Apa yang dilakukan Khidir terhadap anak itu? Dia bunuh kedua anak kecil itu. Maka tambah marahlah Nabi Musa. Saya betul-betul salah bunuh. Ternyata yang saya ikuti adalah penjahat dan pembunuh saya. Saya itu diskusi panjang, tapi di nasihat, bukankah saya pernah menyampaikan kepada innaka latasbir ma'iyah, kamu tidak bisa sabar bersama saya. Kalau begitu, beri lagi kesempatan mendampingi. Maka diberilah waktu sampai terakhir ketemu dengan mayat robo itu. Sesudah itu Musa menyampaikan kepada Khidir, kamu Khidir orang bodoh betul. Seharusnya sesudah kita kerjakan tadi dinding itu, kita bisa minta upah. Karena ini kita sudah kehabisan. Nah disitulah Khidir baru menjelaskan mengapa dia rusak perahu tadi, mengapa dia membunuh anak-anak tadi, mengapa dia tidak minta upah. Ternyata ilmu yang dimiliki oleh Khidir oleh Musa menggunakan kaidah-kaidah fikih, ilmu yang normatif. Sementara Khidir adalah ilmu yang di atas 3 tingkat di atas ilmunya Nabi Musa. Dan itulah yang disinggung di dalam Al-Quran. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Orang yang kami beri Musa adalah orang yang kami telah beri ilmu yang namanya ilmu ladunna, ilmu yang dipakai jauh di atas ilmumu. Itulah sebabnya nasihatnya, jangan pernah menilai seseorang berdasarkan ilmu yang Bapak miliki. Nilai seseorang berdasarkan ilmu yang dimiliki orang. Karena memang apa? Al-Quran menjelaskan wa fauqa kulli ilmin alim. Di antara orang-orang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu dari orang yang berilmu